Ternyata dengan profesi bidan, timbul kecintaan saya terhadap profesi ini. Jadi saya bisa menolong orang, saya bisa membantu orang, bahkan saya bisa bagaimana membantu keluarga yang dalam kesusahan. Saya Jane, saya seorang bidan yang sudah bekerja selama 40 tahun. Dalam 12 menit ke depan, saya akan berbagi seputar pengalaman saya menjadi bidan dan pentingnya kesejahteraan ibu dan anak. Setelah menjadi bidan, saya bekerja dan saya diterima di pegawai negeri sipil. Kemudian saya menikah. Setelah menikah, saya tinggal di Kelapa II ini sudah sejak tahun 84. Aktivitas saya setelah saya pulang sebagai pegawai negeri, kemudian saya pulang, saya mengisi waktu luang saya membuka praktek, artinya saya bisa menolong orang-orang di sekitar saya. Sudah sekian lama saya membangun praktek mandiri ini, ya sejak tahun 84 saya di sini. Jadi saya menyesuaikan dengan kebutuhan pasien, dan sekarang ternyata saya mendapat kepercayaan dari beberapa pasien sehingga klinik ini bisa berkembang. Nah, perkembangan ini tentunya harus ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang saya berikan untuk menjembatani kebutuhan pasien. Kalau di sini dulu, persalinan itu saya datang ke rumah-rumah. Saya menolong persalinan, jadi saya 24 jam untuk masyarakat di sini. Kemudian saya seiring berjalannya waktu ternyata masyarakat membutuhkan. Dengan saya terus berpraktek seperti ini saya jalankan menjadi seorang bidan, ternyata timbul kecintaan saya terhadap profesi ini. Karena saya bisa menolong, bahkan masyarakat ternyata banyak membutuhkan kehadiran seorang bidan. Saya mengajar di dua perguruan tinggi di Depok ini sama di Jakarta. Ternyata menjadi bidan itu juga bisa menjadi guru sesuai dengan cita-cita saya dulu waktu kecil, saya ingin menjadi guru. Jadi dengan saya menambah pendidikan untuk menunjang untuk bagaimana bisa menjadi guru, ya saya kuliah lagi. Saya sendiri tidak menyangka saya menjadi juara nasional. Mungkin karena saya melayani MKJP namanya ya, metode kontrasepsi jangka panjang. Saya lebih banyak karena memang saya berpikir kalau ibu-ibu yang melahirkan tidak ber-KB sehingga jarak antara persalinan ke persalinan berikutnya itu terlalu dekat. Dan itu sangat tidak baik untuk kesehatan ibu maupun bayinya. Jadi saya gencar memang di kampung KB, di sini ada kampung KB, jadi ibu-ibu dikumpulkan untuk dikasih edukasi bagaimana memilih KB yang cocok buat mereka. Kemudian praktek sehari-hari saya, ibu hamil di trimester ketiga
sudah langsung saya beri motivasi, ibu harus ber-KB supaya nanti anaknya tidak terlalu kecil punya adik lagi. Jadi ibu harus ber-KB, ibu boleh memilih apa saja. Ternyata saya memilih menjelaskan lebih banyak ke arah metode kontrasepsi jangka panjang itu, jadi implan dan IUD. Nah, di situ BKKBN melihat memang setiap tahun BKKBN itu mencari bidan-bidan yang berprestasi dalam hal ini. Jadi karena saya banyak cakupannya sehingga dilombakanlah dari mulai daerah, kemudian tingkat provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional, seperti itu. Sangat penting gerakan KB itu ya. Bagaimanapun juga, bagaimana keluarga itu bisa sejahtera kalau anaknya masih kecil-kecil, dia sibuk dengan mengurusi anak, terutama ibu ya. Kalau saya lebih fokus ke ibunya, karena kasihan ibu lelah mengurus anak. Kalau dia diberi jarak antara anak satu dengan berikutnya, itu ibu akan bisa menyiapkan kesehatannya, kemudian akan bisa mengurus balitanya. Nah, kemudian bisa juga menunjang kesejahteraan keluarga. KB itu tujuannya bukan mau susah, tetapi mau senang, mau bahagia. Jadi saya dua-duanya. Jadi suami harus ikut serta mensupport bagaimana memilih KB yang baik supaya mendukung kesejahteraan mereka. Harus diperhatikan satu, kesehatan ibunya. Karena pada ibu yang sehat akan menghasilkan bayi yang sehat. Yang kedua, support dari keluarga, support dari suami terutama. Bagaimana ikut membantu ibu, bagaimana ikut membantu ibu dalam mengupayakan kesehatan ibu itu sendiri. Yang harus perhatikan satu, kesehatan ibunya, karena kesehatan ibunya nanti mempengaruhi powernya. Kemudian yang kedua, kondisi psikologisnya. Jadi seorang ibu harus membuat building trust kepada yang akan menolong, terutama kalau persalinan itu ditolong oleh bidan, ya harus membangun kepercayaan kepada bidan karena itu mempengaruhi kondisi psikologisnya. Nah, yang ketiga, support dari keluarga itu sangat penting pada saat persalinan. Jadi kalau saya membolehkan suami menunggu di dalam pada saat proses persalinan itu. Sebetulnya persalinan memang tidak harus sesar dan tidak harus normal. Yang terbaik, upaya persalinan normal itu banyak sekali dengan olahraga, dengan yoga, dengan ibu percaya diri, support keluarga, kemudian kondisi psikologis ibu, dan tidak kalah pentingnya juga kesehatan ibu. Kiat menjadi seorang bidan, terutama buat adik-adik yang masih baru lulus, yang masih adik-adik yang muda. Menjadi bidan itu harus bisa membangun komunikasi yang baik. Yang kedua, harus terampil sesuai dengan kewenangannya. Kalau hanya terampil saja, tidak bisa berkomunikasi, nggak ada yang datang, ibu-ibunya. Kalau hanya komunikasinya yang baik, tidak terampil, pasien yang dirugikan. Jadi dua-duanya harus dipunyai oleh seorang bidan. Itu yang harus dibangun oleh seorang bidan. Harapan saya ke depan, saya akan terus menolong ibu bersalin, saya akan mengupayakan
sampai saya tidak bisa bekerja. Jadi saya akan bekerja terus sampai saya tidak bisa bekerja lagi. Karena ini kesempatan saya untuk menolong sesama wanita, kemudian untuk memperjuangkan hak-hak reproduksi wanita. Jadi ini ke depan saya akan terus bekerja sampai saya tidak bisa bekerja lagi. Saya pesan kepada ibu-ibu yang sedang hamil, terutama di Indonesia, persiapkan kehamilan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kesehatan reproduksi itu dimulai sejak dini. Sebelum ibu hamil, sehatkan dulu tubuh ibu. Sehatkan dulu badan ibu, karena ibu adalah sebagai media tumbuh janin. Jadi ibu persiapkan, happy. Ya kalau ibunya tidak happy, kehamilan tidak diinginkan, nanti ke depannya juga akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi persiapan fisik, persiapan mental, dan support. Jadi harus ada 3 sebetulnya, yang dimakan harus sehat, yang dihirup harus sehat, ibunya harus happy. Karena apa? Ada yang ada di sini ngalir ke janin.